bagus juga buat nangkepin semua lini depan dari pemain-pemain Geek Fam sendiri. Dan last play-nya 3 assassin ini dieliminasi oleh EVOS Legends. Jauh dan ya. Enggak nih, tambah satu nggak nih Roger gitu. Roger nggak sih? Siapa nih? Roger apa Isan Shin? Isan Shin. Isan Shin? Bagus nih Isan Shin. Tapi kalau yang lain ya nggak ada masalah. Yang belum kelihatan dari Geek Fam kalau kita lihat roamernya bisa Chow. Gold lane sih. Oh, Aulus. Jungler. Habis jungler. Kosong stok. Kosong. Apa ya? Masih ada lah pilihan, masih ada. Buat Julian ya. Masih Oh, ada. Granger. Tuh, Granger yang menjadi pilihan. Saya main belakang jauh ya berarti. Kalau ada Granger ya ingat-ingat ada Den Sonata juga main belakang ya kan. Jadi benar-benar mengandalkan range dari Granger. Karena memang Pak kita harus mendekat dulu dengan Heavenly Punch-nya, dengan Jam-nya, Strike-nya juga bisa aktif. Granger ya keunggulannya punya range. Pak kita keunggulannya udah jelas. Lebih sustain. Dan juga kalau hit, kalau kena, bisa langsung hilang Granger. Ini Popheus terbuka loh. Granger bisa dikejar. PoVSM gitu ya. Iya. Wah, Pove dan juga Sampingnya mungkin ya. Marksman, oke bisa. Pove, Esme juga, ya oke bisa. Gitu. Pilihan untuk EVOS. Oke. Satu Popheus. Esmeralda di mana? will never stay. Your team is PoVSM. Wow. Oke. Itu Wow. dia kita bilang Pak Muluk. Wow. Diambil Popheusnya, diambil juga counter untuk Popheus Esmeralda. Yes, nggak mau dilepasin pastinya untuk tim Geek Fam karena kalau dilepas udah pasti untuk counternya Esmeralda. Ya, dan ingat ya satu ya, ini nggak ada semua loh, ini rata-rata. Cow, Cowok ngedes. Isong, Ah, Furious Dive-nya, Granger ada Rondo. Rondonya. semena-mena nih Popheus habis ini. Kanan kiri, dan Nah yang ini Bailos. enggak nih, tebel lagi, tebel. Cukup lama nih harusnya tim fight yang terjadi. Ini masalahnya, kalau sampai ke bawah ke late game, Cecilian punya nih sosok-sosok yang sangat tebal di depannya. Tapi di satu sisi, dari awal juga udah tebel-tebel pisan juga nih hero-hero. Ada Hylos, ada Chow, ada Yuzong tadi. Ya, tapi lebih ke late game lagi, Grangernya nggak bakal bisa deket-deket ya, karena Nah. pasti sekali bad impact. Sekali bad impact, Aduh, impactnya gede. emang impactnya nggak baik lah. Iya. Ya, apalagi kalau ketarik dengan Sangun Claw duluan. Wah, itu Jangan, sakit. Cakar. jangan deh pokoknya ya teman-teman semua. Oke, game yang kedua, EVOS Legend melawan sang tuan rumah Geek Fam. Akankah skornya menjadi 1-1 ataukah 2-0 kemenangan jadi milik EVOS Legends? Semua akan dibuktikan di Line of Time. Memberikan yang terbaik tentunya untuk game yang kedua inilah dia. Di arena peperangan, semuanya bersiap siaga dari segi laningnya. Kita lihat kalau dari tim EVOS dan juga tim dari Geek Fam sendiri. Oh, mana yang bakal jadi poros ya? Kalau tadi kita lihat di area mid lane-nya, akankah berubah? Ini kalau kita lihat nanti di XP sih, ini bakal seru di Ultimate dengan Fancy-nya. Oh, Karena Popheus, bicara soal Popheus ya akan bicara soal bagaimana play by play-nya, dan menariknya lagi adalah Luminer yang pakai Esmeralda main mid. oh iya juga ya. Cecilian-nya di mana coba? Di gold lane. Cukup menarik, ini mid laner Esmeralda maju ke depan cukup berbahaya, masih sempat untuk kabur dan selamat. Purify digunakan di detik-detik terakhir dan ada shield yang didapatkan. Puyang Transmon malah. shieldnya, wah itu nyelamatin sih. Ini Matilda to the rescue. Matilda to the rescue. Puyang pala ngelihatnya ya Esme-nya mid ya. Oke. Di bawah ada Popheus melawan Hylos, lalu sekarang Pakitonya dibayang-bayangi oleh Renpi yang ada di dalam rumputan. Ada poin kristal juga, Renpi-nya udah level 2, berarti Jet Kundo, Sunpo udah bisa digunakan secara bersamaan. Mulai maju ke bagian depan, sedikit lagi EP tersisa, langsung ditumbuk, masih bisa mendapatkan ke arah Rokursa. Iya, dari keduanya masih bisa untuk menukarkan damage dan jual beli serangan dengan sangat baik. Tapi tim Geek Fam galak banget di area tengah, apalagi dengan adanya Finch Gift yang bisa nyiksa Luminer di area tengah. Dengan Void Crystal, dia nggak perlu untuk komit ngecicil Luminer. Sedangkan Luminer dia harus pakai, ya nyapet-nyapetnya pakai selendang, dan itu selendangnya bukan selendang 5 meter. Waduh, itu di ujung selendangnya ada kerikilnya, makanya sakit gitu Sakit ya. ya. Makanya sakit. Ini kita kayak ngelihat beberapa season yang lalu ya, di Esme di bagian mid gini ya, Pak. Esme mid. Iya sih. Iya kan? Jarang sih. Emang Jarang, ada tapi ada beberapa season yang lalu. Romer gak? Ya, Bukan ya?
Bukan. Oke lah. Tapi memang secara seperti ini adalah mau dari EVOS saja mereka ingin mengantisipasi biar Wih, Paulius yang sakit bebas dan banget aman-nyaman. guys. Versik. Gak bakalan dia bisa menghentikan Paulius seharusnya kalau dia jadi ya. Iya, kalau udah jadi oke. MFC di bagian belakang siap untuk langsung ke badan kanan Waduh. rekan-rekan, tapi versi Waduh. udah mulai di bagian depan dan Julian tertangkap Obvious pas itu, First berhasil boy. diambil. Glorious Parway langsung dikeluarkan, terkena efek slow, belum lagi dengan adanya Vince yang mengeluarkan juga kala reroll manipulation. Berarti ada combo dari efek slow yang begitu menyakitkan untuk EVOS Legends. Wow, tak kehilangan satu orang pun dari EVOS Legend. Dan setelah mendapatkan 1 poin kill first blood yang mereka dapatkan, Keren-keren malah skill 2 objektif guys. gaming tak mereka lupakan. Turtle berada di hadapan mereka, tapi Ranfi akan mencoba untuk melawannya. Maybe kabur dengan adanya flicker, tapi dia masih harus tumbang. Dia ada Gila, samping cakep Turtle banget masih Mark menjadi Lindanya. sebuah objektif yang ingin didapatkan oleh keduanya. Terlalu low, tapi Versik masih bisa mendapatkan Turtle. Turtle yang pertama jatuh ke EVOS Legend. Wah, tapi Versik tadi dikit lagi darahnya bawa. Tapi dipanggil dengan Guiding Wind, selamat loh dia. Iya, dan tadi dia nggak terlalu pengen mukul turtle juga dengan satu bar tadi, satu Iya. kotak dari untuk Edge-nya sendiri. Kalau itu dia tadi untuk hasilnya mini fight yang terjadi, dimana memang penampilan dari anti-match ya dengan Povius 3 dan dapetin first blood juga. Bahaya. Ini nih ya, yang kita bilang mau dari countering kalau udah diambil siapa yang mau lawan Povius. Masalah kan Rondo cuma sekali nih. Tapi dia pasti waduh. Wah, terus kan dia lompat tuh. Waduh, mepet banget rasanya. Jauh. Oke. Ada anti-match di bawah berhadapan dengan Mavs yang menggunakan high loss, masih berada di dalam landingnya tapi di atas. Kayaknya akan ada kerusuhan lagi nih karena ada beberapa hero yang udah mulai berkumpul. Bahkan dari Luminaire sendiri mulai perlahan tapi pasti mulai ke bagian atas tapi tidak. Mulai balik lagi ke tengah, ada Popheus juga yang mendekatkan diri. Sementara Julian masih melakukan farmingan, mendapatkan satu monster jungle lagi. Dan sekarang Crab adalah targetnya, Bude. Yep, dan pergerakan dari keduanya mengingat kayak di area atas ini adalah gold laner Cecilian yang butuh farming, tapi Brody pun demikian. Dan dari Shuan-nya kayak dia nahan-nahan dari si Yuzong-nya. Gak ada Brody, oh Brody-nya tadi ke satu. Di game yang pertama. Oke. Renvi pun sedikit lagi ada berhasil langsung ditangkap reload manipulation, tapi Dream tertinggal di bagian belakang mencoba untuk kabur dari tersebut. Malah kali ini efeknya berhasil dihasilkan oleh Swan. guys. Begitu saja mendapatkan Mati begitu Versinya. banyak tadi damage yang masuk karena tubuh pemain EVOS Legends. EVOS Legend tiba-tiba rotasi yang mereka lakukan malah membawakan hal yang tidak baik. Geek Fam mendapatkan momentum mereka di early di area top lane setelah mengusir 2 member dari EVOS Legend. Mereka ingin mendapatkan satu turret di area atas, gold shield-nya hampir dirontokin. Dan dari EVOS Legend ini yang EVOS Legend boleh kita perhatikan adalah mereka nggak mau kasih gratis turret mereka. Mereka balik lagi ke area atas untuk mempertahankan turret di area top lane. Nih dari Farstrong sendiri masih melakukan ya farmingan, mengumpulkan stacknya, belum melakukan pergerakan juga ke bagian tengah. Tapi dari Luminaire darahnya nggak begitu banyak. Bahkan sekarang Antimat harus mundur dulu ke bagian belakang. Ada Mepsi yang langsung aja bergerak jauh lebih berani mengusir mundur pemain EVOS Legend. Dan juga dari Renvi dengan penggunaan cowoknya mulai maju ke bagian depan. Jet kundunya kena juga, ada efek knockout yang diberikan. Ada bad impact kali ini guna untuk mengumpulkan stacknya dan juga memberikan damage terhadap Kick Farm. Yap, dari Geek Farm, turtle-nya kayaknya harus mereka relakan kah karena terlalu jauh. Julian masih berada di area farming, EVOS Legend udah bersiap. Sementara 4 member dari EVOS Legend siap, Geek Farm mereka lebih memilih untuk merelakan turtle yang kedua. Wah, ini ada pertukaran posisi juga loh. Coba lihat antara Luminaire dan juga Farstrong. Dan Luminaire udah kembali ke gold lane. Farstrongnya sekarang di cover di mid lane dengan Matilda. Oke, ini boleh-boleh nih, tapi Luminaire dengan Purify yang dia miliki dia pun harusnya masih bisa selamat, tapi tidak. Karena langsung diserang dengan 3 orang sekaligus, namun untuk sekarang ada serangan balasan dilakukan oleh EVOS Legend. Sang Winclaw berada di bagian bawah, tapi Black Dragon Form menyelamatkan pergerakan Yuzong ya, karena Yuzong ada di udara. Yep, terbang mundur ke area belakang, Luminaire tumbang setelah dia pindah ke area atas. Rupanya pergerakan dari Geek Fam ke arah top lane-nya. Dan sementara di area tengah, kita tengok Mavis masih bisa bertahan, dia terlalu tebal, terlalu tanky untuk bisa di burst oleh tim EVOS Legend. Untuk pergerakan mereka di menit yang ke-6 kayak masih 11-12 dari segi point kill sama, dari segi network cuma beda 1100 aja. Masih bisa Geek Farm harusnya untuk mengejar ketertinggalan mereka, karena sekarang waduh, Swan-nya udah mulai nih. Udah mulai satu objektif berhasil didapatkan oleh EVOS.
Versik udah ngelewatin level 10, nggak dapat satu turret, sementara di area bawah Luminar masih bisa kabur dari Death Sonata dan Julian. Area mid lane menjadi poros pertahanan bagi tim Geek Fam. Mereka ngelepasin bawah, tapi tengahnya dipertahankan. Wah, tapi Dreams tadi bagus banget sih. Luminar yang darahnya nggak begitu banyak. Berhasil dia panggil dengan Guiding Wind dan itemnya ini dia. Ya, Vanstroke udah mulai ya. Clock of Destiny, Lightning Transit itu satu kombinasi Sanguine Claw dan Impact bisa ngebalikin situasi untuk EVOS Legends. Damage ya dia mainnya ya. Untuk beberapa player kan ada juga yang ngumpulin regen mana dulu nih. Catat talisman juga karena udah dipakai juga di arah Cecilian gitu loh. Tuh Versik juga galak banget loh. Iya. Masuk area tengah cek cek cek. Dia tadi. Mundur lagi. Dan kombinasi dari Knockout Strike ya. Knockout Strike itu Iya, aku buat juga kayak musuhnya agak sedikit knockback. Dan itu Iya. nge-trigger Demonic Force juga. Benar. Balik lagi tim production nyambungan memang hero dari EVOS Legends siapapun yang agak ngedes aja pergerakannya. Oh, kena Sanguine Claw aja bisa dilompatin Demonic Bisa Force. langsung sama Popheus tuh. Hihi. Tapi sekarang Pet Impact pun udah langsung dikeluarkan. Sanguine Claw-nya nggak kena karena siapapun ada Pet Impact terkena karena Revi dikeluarin lagi ada di dalam rumputan dua orang mendapatkan impact-nya. Iya, itu bad impact yang ke impact dari tim Geek Fam yang sekarang di area jungle. Versik mencoba untuk menghalau semuanya, tapi itu Whale Trigger menghentikan Versik. Teman-teman siap untuk melakukan backup dari Glorious Pathway. Di pop up berusaha untuk kabur dari pengejaran EVOS Legend. Samping Julian memberikan damage yang sangat besar, tapi belum bisa mengeksekusi siapapun dari EVOS Legend. Wow, bergantian sepertinya tadi pemain EVOS Legends itu bisa ngebadanin ya agar Versiknya tidak terkena damage. Bagus banget. Bruce for Armor pun menjadi milik Vince kali ini. Tarik Sanguine Claw ya kan, lagi diem-diem di balik rumput. Tarik juga, dan kalau kita lihat di sini EVOS Legends mereka nggak terlalu terburu-buru. Mereka tetap santai, mereka dapetin objektifnya, nggak mau dapat hanya fokus point kill. Bagaimana Vanstroke diberikan kebebasan untuk mendapatkan stack demi stack. Yep. Nah loh nih Randy, weh Trimnya ketangkep tapi Trim punya Purify. Berarti dia berhasil untuk nge-trigger langsung ke arah cowoknya. Namun kita nggak coba lihat Vince-nya. Sedikit lagi Evan tersisa dan bener aja Pet Impact-nya on point nabrak ke arah Ye. Kepruk, hilang sudah. Dan dari EVOS Legend kayak mereka menjawab inisiasi dari Geek Fam kepada Dreams ke area tengahnya. Rupanya lini belakang langsung dihabisi, digerogoti oleh EVOS Legend. Sementara tim Geek Fam tanpa adanya Vince, mereka akankah berusaha untuk nge-contest Lord yang sudah mereka sadari udah dibuka oleh EVOS Legend? Nih di antara Lord ini juga coba lihat beberapa pemain dari kedua tim udah mulai mendekati Maepzi seorang diri. Swan-nya juga dari arah yang berbeda. Malu ada versi yang siap untuk memberikan pumpukannya. Berhasil mendorong mundur ke arah Swan tapi Lord ditinggalkan begitu aja dan Maepzi berhasil didapatkan dan Lord pun tidak di-reset. Lord-nya berhasil dipertahankan. Yes, dan Swan pun nggak sampai ngeluarin ngeluarin dari Black Dragon Form-nya. Dia harus tumbang EVOS Legend selain ngedapetin Lord dari Lord yang pertama, mereka juga ngedapetin dua Nih, Dua bonus. lagi ya. Iya, dan buy tadi one kalau get three. dan tadi Mimsy-nya sendirian di depan. Halo-nya udah nebein semua damage-nya. Iya. Negara follow up di belakang. Ah. Jadi Mimsy-nya harus tumbang sia-sia. Mapsy-nya hanya ngeliat-ngeliat aja dari kejauhan gitu ya. Gue pikir tadi dia bakal terbang dan juga mulai mendekati juga dan mereka akan langsung memulai tim fight-nya, tapi ternyata tidak. Mereka lebih menahan dulu hingga akhirnya Mapsy pun menahan sampai akhir dan tidak ada Black Dragon Form sampai dia pun menghilang. Begitu mengerikan EVOS Legend di menit yang ke-10, mereka nggak perlu menunggu untuk menjadi lama, tapi dengan dibukanya langsung dengan Vince di area belakang nggak tersentuh, mencoba untuk memporak-porandakan Black Dragon Form ke area lini belakang. Anti-match dengan bebasnya, malah kita ke area lini belakang, Redmi menjadi korban pertama. Geek Fam mulai porak-poranda, anti-match belum berhenti di situ. Swan hampir saja menjadi korban, tapi Lord masuk dari area bawah. EVOS Legend mengamuk di area tengah. 3 area dari Geek Fam langsung dihajar oleh EVOS Legend. Wah, karena tadi coba lihat ada Mapsy yang langsung flicker ke arah rekan-rekannya dan itu menjadi sebuah keuntungan. Untuk Profesor itu sendiri, Luminar dipanggil lagi dengan Guiding Wind dan dimiliki oleh Matilda. Tim fight-nya pun kembali mereda dan kedua tim ini pun mungkin akan balik ke posnya masing-masing. Ya, dan Geek Fam masih bisa nge-defense rupanya dari segi inhibitor belum ada yang hancur sama sekali. Wah, banget, dan Sonata satu peluru yang kena tadi ya peluru pertamanya. Oh ya, tapi itu Sanguine Claw Bad Impact juga kena. Nyeri. Satu kali tamparan, Vince hilang 2 kotak. Aduh. Nyeri. Pedes. Pedes. Pedes banget sih EVOS Legend. Mereka kalau tadi masih 50-50. Sekarang, bahkan dari head to head-nya, Versik naik semuanya dari EDA, Kills, Skill Participation, dan juga GPM. Ya, padahal versi ini udah mulai di ban kan gitu ya. Ya udahlah. Ya.
Aku pakai fighter aja dah, gak usah assassin. Karena hero assassin pasti udah big and roll, Geek Fam, siapa lagi yang bakal nge-ban hero-nya Versik? Lelah dia, tapi dari Firestorm sendiri Ice Queen One ada pilihan dia untuk item yang ketiga. Bagi Versik juga udah mulai lumayan sakit ya. Kalau kita lihat di sana ada satu buah Melvin Roar. Anti-match sudah pasti dengan adanya Oracle ini. Yap. Menambahkan lagi shieldnya 30%, malah lebih tebel lagi. Lebih tebal lagi. Yang menyedot ke arah shieldnya tidak ada karena rekannya. Luminar juga sebentar. Kalau nggak ada NOD, oke, cuma satu dominance ice dari MFC. Oke. Gak ada MFC nanti, ini bakal bebas, shieldnya bakal gak ketolong nanti buat Lost Legend. Kalau mau kasih sekalian damage, pasangin Blood Wings ya, Om ya. Oh. Waduh, absornya atau nambah juga tuh. Waduh. Oke, mereka sepertinya menunggu kehadiran Lord karena 15 detik lagi Lordnya juga akan siap langsung mereka lahap. Dari kedua tim ini siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut. Namun perbedaan golnya jauh banget loh, Web. Ponsel, boleh maju ke bagian depan. Versinya akan diambil, tidak Bude. Nggak, udah kelihatan di area depan. Inilah kelebihan dari fighter jungler. Dia bisa bertahan di area depan tanpa takut, durability yang cukup tinggi. Dan setelah mengetahui posisi dari tim Geek Fam, EVOS Legend semakin percaya diri untuk masuk ke area Lord yang kedua. Akan diamankan tanpa ada gangguan. Mavis berusaha untuk masuk ke dalam Lord Pit-nya. Revolution dikeluarkan, tapi Mavis dihentikan. Glorious Pathway di pop up, tapi lini belakang dari Geek Fam sudah dihancurkan oleh anti-match yang bergerak ke sana kemari. Sesuka hatinya, Van Strong tumbang terlebih dahulu karena Geek Fam berfokus karena di belakang dari EVOS Legend. 3-1. Wow, 3 orang hilang langsung dari Geek Fam. Sementara itu untuk kali ini Vince yang akan menjadi korban tanpa untuk EVOS. Tidak, masih bisa selamat karena ada Swan yang mencoba untuk langsung memberikan bantuan. Sementara itu tertangkap Farsa kali ini. Versiknya bisa kekabut dan mulai disedot tapi ditumbuk lagi. Versiknya masih bisa selamat. Mereka berdua adu mekanik, siapa yang akan panik. Tapi ternyata Swan lah yang menjadi korban ya. Ya, bantuan dari EVOS Legend pun sangat cepat. Mereka mau memastikan bahwa Versik terlindungi secara maksimal. Dan EVOS Legend, mereka akan mungkin ngelakuin push selanjutnya lagi nungguin Lord yang hadir. Karena tinggal ditunggu aja, Lordnya bentar lagi akan membantu mereka menuju ke bibir inhibitor. Ya, dan itu dia, memang dari Ultimate siapa yang mau stop semua? Ultimate, Esmeralda, dan bahkan tadi Versik bisa memenangkan duel. Ya meskipun memang ada bantuan ya. Ya. Tapi tetap EVOS Legends ini mereka udah tidak terhentikan. Si gap goal menurutku ini udah terlalu jauh bagi EVOS Legends. 12.000 dan di area bawah Betarnya udah berhasil langsung ditabrak lagi oleh Lordnya. Lordnya mulai masuk lagi ke dalam, siap untuk memberikan damage. Watch ya high ground-nya, guys. Di bagian belakang coba Big lihat ada time. wave dragon yang akan dikeluarkan dan benar aja langsung connect ke arah satu player dan Cecilia menjadi korbannya. Namun untuk base-nya sedikit lagi Emitris akan kalah serpihan oleh Limos dan benar aja 2-0. Terlalu sakit guys. Sesinya. Dengan kemenangan yang sangat bersih pula di game yang kedua, walaupun awal 2-0 kita masih guys. bisa lihat ini masih Menang. 50-50, tapi rupanya EVOS. tidak. EVOS menutup dari mid game-nya sampai ke Jangan area lupa late game. subscribe guys. Mereka agak terbendung sih kalau bisa bilang. Karena mereka dapetin apa yang mereka inginkan.